Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Eza. Saya Bayu. Saya Pandu. Ya, sesuai janji kami sebelumnya bahwa tentang mitos atau fakta akan ada lagi sesinya. Nah, sekarang ini sesi bisa bilang terakhir di tahun 2025. Nanti tahun 2026 tidak menutup kemungkinan ada lagi ya. Nanti kita buka lagi beberapa permintaan di question box di beberapa medsos yang kami punya. Kita mau langsung aja sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah bergabung. Cerita dulu baju. Dok, mau cerita silakan. Ya, teman-teman, ini kita dari BPJS Kesehatan Cabang Cirebon. Kalau hari Kamis pertama setiap bulan itu ceritanya kita pakai baju khas daerah Cirebon. Nah, itu sesuai dengan instruksi atau surat edaran ya? Surat edaran wali kota. Nah, jadi kita BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, khususnya di kota Cirebon, di Kabupaten Cirebon juga ya, itu memakai baju khas daerah Cirebon. Nah, kita berizin dulu tapi ya ke mana? Ke pusat ya. Jangan sembarangan pakai identitas atau seragam yang dipakai oleh BPJS Kesehatan. Ya, jadi memang setiap hari Kamis, tapi hanya di minggu pertama ya. Jadi kalau misalnya kita on airnya di minggu kedua, ketiga dan selanjutnya, kita tetap pakai seragam yang resmi yang seharusnya. Boleh? Pertanyaan pertama? Mau siapa dulu? Baiza dulu. Saya dulu, ya ampun. Kita waktu pertemuan sebelumnya sampai pertanyaan nomor berapa sih? Terakhir itu kita sampai dengan pertanyaan ke-24. 24. Nah, berarti yang sekarang ada pertanyaan ke-25. Di sini terrecord berapa pertanyaan ya? Kayak banyak banget. Yuk kita coba dulu pertanyaan ke-25. Oke, pertanyaan ke-25 dari Mbak Iza dulu ya. Oke. Peserta JKN nggak bisa berobat di klinik kecil. Mitos atau fakta? Klinik kecil tuh mungkin maksudnya FKTP ya? FKTP kali ya, FKTP atau klinik kecil ya, mungkin FKTP puskesmas, mungkin gitu kali ya, mungkin ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa Kak Pandu? Mitos karena justru Mbak, kalau misalkan kita berobat itu harus dari vaskes pertama dulu. Ya. Gitu. Jadi ketika nanti misalkan teman-teman mau berobat sakit, kita harus dari FKTP dulu gitu, teman-teman. Ya, jadi bisa langsung ke IGD ya. Iya, benar. Ya, jadi memang untuk prosedur pelayanan program JKN khususnya pelayanan penjaminan kesehatan itu, yang pertama itu memang ada 2 ya. Yang pertama itu melalui sistem rujukan, itu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Nanti jika memang diperlukan penanganan lebih lanjut akan dilakukan atau dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Nanti di sana akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan indikasi medis. Kecuali dalam kondisi gawat darurat. Nah, ini berlaku ketentuan yang kedua tadi, selain melalui sistem rujukan bisa datang langsung apabila kondisinya gawat darurat. Nah, kalau terkait tentang kegawat daruratan ini sudah ada ya di media sosial kita ya, podcast kita juga. Nah, itu mungkin bisa di Igo ya. Iya, di media sosial ada, di Igo. Di Twitter juga ya, di-share itu kriteриanya apa saja sih? Betul. Nah, mungkin bisa di sana bisa di-share ke teman-teman, bisa di komen juga ya, di like juga ya. Boleh, jadi itu mitos. Serta itu memang kalau memang sakit itu biasanya dari tingkat pertama gitu, klinik, puskesmas, dokter yang bekerja sama dari situ. Nanti kalau ternyata bisa nih sebatasannya di FKTP saja, sudah berobat, dapat obat, istirahat sembuh di rumah. Tapi kalau ternyata harus ada tindakan lanjutan, misal ronsen atau yang lain sebagainya, baru deh nanti dokternya menyarankan untuk dirujuk. Seperti itu. Selanjutnya siapa nih? Siapa berarti saya? Iya. Saya berarti. Ya, boleh. Pelayanan JKN tergantung besar kecilnya iuran, mitos atau fakta? Besar kecil, maksudnya kelas 1, 2, atau 3 gitu. Ya. Pelayanannya
kualitas apa nih pelayanan? Misalnya kelas 1 sama kelas 2 dilayaninnya berbeda gitu kali ya. Oh gitu Iya, kali ya, iya. gitu mungkin Kali ya ya. pelakuannya ya. Kali ya, Mungkin tapi ya. kita samakan persepsi. Ya. Siap. 1, 2, 3 mitos satu fakta. Mitos. Kenapa Kak Eza? Ya, jadi memang klasifikasi kelas 1, 2, 3 itu untuk mengklasifikasikan tempat kita dirawat saja. Misalnya saya di kelas 1, pada saat dirawat, saya memang haknya di kelas 1. Namun pelayanan untuk rawat jalannya antara saya kelas 1 dan mungkin Mas Boy kelas 2, Mas Pandu kelas 3, itu sama saja. Obat yang diberikan pun sama saja, hanya hak rawatnya saja. Misalnya kelas 1 ada beberapa rumah sakit yang seorang, ada yang bisa 2 orang semua tapi ya. Iya. Jadi saya di kelas 1 berdua, Mas Bayu di kelas 2 bisa berempat, dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan hanya ruang rawat inapnya ya. Iya, obatnya obat mah sama. tidak. Jadi Dokternya juga sama ya? Iya. Dokternya sama. Misalnya dokter spesialis, udah saya dibedah sama dokter A, masa Mas Bayu dibedah sama dokter Z. Ya mungkin beda kalau saya kebutuhannya dokternya lebih cuti atau gimana itu beda Ya, lagi itu sih. saya. Jadi yang membedakan hanya di ruang rawatnya saja. Pelayanan sama, iurannya yang berbeda memang. Oke, Ya, lanjut aja. Nih. Boleh. Mitos atau fakta? BPJS Kesehatan hanya fokus pada pengobatan, bukan pencegahan. Pas banget. Hah? Jawab sendiri aja ya. Ya, gimana? Oh iya. Ya, Yuk, mitos atau fakta ya kan sih? Dia belum jawab. Satu. Udah deh, sama nggak persepsi kita? Ya. Jauh sama ya. Pengobatan bukan pencegahan. Jelas kok ini. Pengobatan kuratif. Ya. Pengobatan bukan pencegahan. Motif preventif. Berarti dibedakan kan gitu. Ya maksudnya mungkin lebih ke hanya ngobatin aja, nggak ada upaya pencegahan gitu. Terus mencegah supaya menjaga kesehatan atau supaya nggak sakit. Gitu. Iya. Ya siap. Udah satu Satu fakta. 1, 2, 3. Mitos. Ya, Mas Bayu. Ya, belum masuk. Ya, belum ya. Ya sebenarnya untuk program JKN itu dia menyakup pelayanan secara promotif, preventif dan juga kuratif. Ya. Kegiatan promotif ini sebenarnya banyak ya, dimulai dari screening masuk ya. Masuk gitu. Terus juga kita ada promosi tentang perilaku hidup sehat seperti itu. Kemudian juga ada pencegahan nih. Pencegahan apabila ya tadi screening juga masuk ke pencegahan juga ya. Ya, buat mendeteksi sedini mungkin apabila seseorang itu memiliki resiko untuk punya penyakit ya nanti di masa yang akan datang. Nah, preventifnya adalah dengan melakukan screening. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan seperti prolanis mungkin ya yang sudah berjalan gitu. Nah, itu untuk peserta-peserta yang memang memiliki penyakit kronis gitu. Nanti dia ada program-program tertentu yang dikelola oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, kuratifnya apa? Kuratifnya pelayanan kesehatan ketika dibutuhkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan gitu. Ada yang ditambahkan? Ya, dari kesimpulannya memang pelayanan yang diberikan itu mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan apabila sakit. Jadi bukan hanya pengobatan saja, kita juga memperhatikan mengedukasi tentang bagaimana baiknya hidup sehat seperti itu. Tadi ngomong screening tadi ada tambah juga, ada namanya WhatsApp juga dari BPJS Kesehatan per November sampai dengan Desember. Jadi teman-teman peserta JKN nih ada WhatsApp dari nomor resmi BPJS Kesehatan, bisa dilihat di Instagram kita udah buat. Di Igoy, mohon maaf, di BPJS Kesehatan, di BPS, di Igoy, @juara Salawase. Kita ada WhatsApp blastnya, bisa dilihat di sana. Ada keterangannya, ada penjelasannya juga. Jangan kaget, apa nih, kok saya kayak ini hoax nih, ini dibully. Enggak, ternyata memang ada programnya. Untuk tahun ini buat November 2020. Terima kasih Mas Pandu diingatkan. Kalau kita sedang SMS Blast untuk mengingatkan peserta JKN melakukan screening lewat kesehatan lewat
BJKN ya? BJKN bisa. BJKN. Itu tidak menginput data apa-apa ya, Iya. hanya membuka aplikasi mobile JKN. Jadi kalau ada chat ataupun pesan apapun yang meminta data pribadi jangan sampai diberikan. Ya, Iya. ya. Atau disuruh klik link. Ya, jangan disuruh klik link. Gitu. Memang informasi saja ya. Ya. Seperti itu. Lanjut. Saya ya? Iya. Saya ya. Selanjutnya, ada pertanyaan nggak sih sebelumnya di live TikTok? Boleh kalau ada pertanyaan. Ada. Coba dilihat dulu. Pertanyaan dulu kali ya. Ya, boleh. Ini ada yang nanya, Apa tuh? Kak, kalau nonaktif karena premi itu maksudnya gimana? Oh, mungkin maksudnya peserta yang PPU Mandiri. Ya. Nonaktif karena premi. Keterangannya di aplikasi mobile JKN ya Iya. mungkin ya. Itu kenapa? Dulu ya kapan? Emang agak tebel sih bajunya. Jadi kalau status kepesertaan di aplikasi mobile JKN-nya itu nonaktif karena premi, ya? Iya, karena premi. Ya, itu dimungkinkan karena setelah beralih segmen itu belum melakukan pembayaran pertama Betul. Ya pasti keterangannya nonaktif karena premi atau dia memang belum melakukan pembayaran biasanya. Pembayaran ya. Ya, nah untuk lebih pastinya mengenai ketentuan apakah sudah membayar iuran atau belum itu bisa dicek di aplikasi mobile JKN. Nah, supaya kita tidak lupa untuk membayar iuran JKN-nya, mungkin bisa dilakukan auto debit ya di bank-bank yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mungkin itu pertanyaan selanjutnya nyambung nih. Nyambung nih. Apa tuh? Kita bisa bikin auto debit di kantor BPJS kah? Jadi mungkin bisa nggak nih? Dulu mungkin ada programnya ya. Sekarang untuk mempermudah dan menjaga kerahasiaan data, ini lebih baik praktis itu ke bank yang memang terdaftar punya sistemnya. Jadi langsung mendaftar di banknya. Seperti itu. Bisa langsung ke sana ya. Bukan di sini. Kalau sini memang administrasi pesertanya. Jadi cukup menjawab ya yang tadi sudah menanyakan. Ada lagi pertanyaan? Ini mau nggak? Boleh. Boleh. Ini dari siapa nih? Si Tea. Kak, kalau BPJS pemerintah jadi nonaktif, terus mau diaktifin lagi gimana? Itu siapa? Dari Kak siapa? Kak Tea. Si Tea. Siti kali ya? Kak Siti ya? Siti ya. Kak Siti. Ya. Kak Siti, kalau misalnya Kak Siti terdaftar tadi sebagai peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, pertama kita harus cek dulu nih, kita itu terdaftarnya sebelumnya di kepesertaan JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah pusat. Nah, kalau untuk ya nonaktif karena didaftarkan oleh pemerintah daerah, itu nanti sobat JKN bisa mendatangi pemerintah daerah setempat. Biasanya bisa melalui Dinkes atau Dinas Sosial atau mungkin untuk daerah-daerah tertentu itu bisa langsung menanyakan ke puskesmasnya ya. Contoh di Kabupaten Cirebon ya puskesmas. Nanti di situ ada pengecekan lagi ya tentunya, dan setiap pemerintah daerah pasti nanti punya prioritasnya sendiri. Nanti jika memang pesertanya itu dirasa perlu untuk didaftarkan oleh pemerintah daerah, nanti pemerintah daerah yang akan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Nah gitu. Nah kalau misalnya dia yang terdaftarnya sebagai peserta penerima bantuan iuran yang didaftarkan oleh negara atau pemerintah pusat, itu nanti dia daftarnya harus ke konfirmasi dulu nih ke Kementerian Sosial. Nanti di situ ada persyaratannya untuk nanti lagi yang mengaktifkannya ya dari Kementerian Sosial ya gitu. Karena kan nanti yang mendaftarkan dari Dinas Sosial, kemudian ke Kementerian Sosial, baru didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Tuh. Jadi bisa ya kalau kembali ya. Tapi kalau misalnya ternyata mau ganti segmen, ya atau ya tadi misalnya mau ganti segmen nih, ini kan penerima bantuan iuran, mau ganti segmen aja deh jadi peserta yang PBPU atau ya, peserta sendiri. Pekerja bukan penerima upah yang bayar sendiri, itu bisa ya. Itu bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan, bisa melalui Wawa Pandawa bisa gitu. Ya.
salah satu upaya kalau misalnya mau mendapatkan pelayanan administrasi kepesertaan. Jadi memang kembali lagi ke pesertanya. Mau lanjut untuk yang segmentasi pemerintah, memang ada prosesnya seperti yang dijelaskan sama Mas Bayu, atau mau memutuskan untuk membayar secara mandiri sendiri. Kalau membayar secara mandiri, tinggal ke sini aja. Kalau misalnya ternyata memang kurang paham untuk lewat WAWA, JKN kurang paham, monggo ke sini, nanti akan diajarkan atau diberi edukasi tugas apa. Lanjut mau apa? Oke, selanjutnya tadi udah sampai mana? Oh ini ya, sampai ini ya. Aku lagi buka WA dulu. Ini Oh, udah 28 kan? 29. Terus 28 belum 28 ya? Ya. Sudah siapa sekarang? Saya. Ayo. Oke. Program JKN tidak menanggung penyakit kronis. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta nih? Kita dulu aja berdua. Ya udah boleh. Boleh. Siap. Yuk. 1, 2, 3. Mitos. Kenapa tuh Mas Bayu? Ya, jadi sebenarnya program JKN itu tadi balik lagi ya, kan pelayanannya dari promotif, preventif sampai dengan kuratif. Nah, seluruh pelayanan itu ditanggung oleh program JKN sesuai ketentuan dan juga prosedur yang berlaku. Nah, untuk penyakit kronis ya jelas ditanggung ya, seperti misalnya diabetes, hipertensi, gagal ginjal itu tetap dijamin asalkan sesuai dengan indikasi medis dan juga sesuai ketentuan yang berlaku gitu ya. Ya. Seperti itu. Ada tambahan? Cukup. Lanjut nih saya nih. Lanjut, boleh. Nomor berapa tadi? Nomor 29 sekarang. 29. Ambulans tidak ditanggung JKN. Hanya. Pertanyaan singkat sekali ya. Ambulans ditanggung JKN. Ambulans tidak ditanggung JKN. Ambulans tidak ditanggung JKN. Ambulans tidak ditanggung. Tapi kok itu? Oh, ragu ya? Pertanyaannya aja ragu gitu. Ya. Ambulans. Oh, mungkin apakah pelayanan ambulans ditanggung gitu mungkin ya? Ya. Mungkin seperti itu ya. Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Ditanggung. Ini sih pertanyaannya soalnya agak ambigu, dia jelasinnya kurang jelas. Iya, kok bisa? Siap. Memang sesuai kan? Apakah ditanggung atau enggak gitu? Kamu mau middle atau yang mana nih? Gak apa-apa, nanti kan pasti punya pandangan sendiri. Ayo, oke, siap. Yuk. 1, 2, ambulans, kata-katanya ambulans tidak ditanggung JKN. Oh, berarti oh iya, benar. Ya negatif ya pertanyaannya ya. 1, 2, 3. Aku ini. Woi, sama kita sama. Apa kapan dulu? Karena JKN itu sebenarnya menanggung ambulan untuk mengantar, tapi itu juga sesuai dengan indikasi medis jika memang diperlukan. Gitu. Ada tambahan mungkin? Ya, tadi misalnya peserta ini atau pasiennya ini sedang membutuhkan pelayanan, ternyata di rumah sakit A tidak dapat ditangani, maka dia dirujuk gitu, menggunakan ambulans ke rumah sakit yang lebih besar atau lebih tinggi kelasnya gitu. Nah, itu ya ditanggung ya. Ditanggung. Tapi kalau misalnya keinginan sendiri gitu, pengen pulang, misalnya udah sehat gitu, pengen pulang pakai ambulans supaya cepet gitu, misalnya nyalain sirine ya nggak bisa ya gitu. Permintaan sendiri ya. Itu kan permintaan sendiri. PS ya, atas permintaan sendiri jatuhnya. Pasti semua pelayanan itu selama sesuai dengan ketentuan dan juga sesuai dengan prosedur ya ditanggung oleh program JKN ya. Lanjut. Saya ya. Berarti Oke. Nomor berapa nih? 30. 30 Iya, ya. 30. Kartu JKN lama sudah tidak berlaku. Maksudnya kartu BPJS kesehatan yang dulu ya. Kartu yang hijau itu ya, yang kartu Indonesia Sehat ya. Kartu Indonesia Sehat. Yang hijau putih ya? Abu-abu Iya, kali, abu-abu. Yang abu-abu. Kita tuh ada yang abu-abu kan, ada yang abu-abu, kemudian ke KIS. Oh, kartu-kartunya. Iya, Oh, kartunya iya, maksudnya. iya. Kartunya. Ya. Lama sudah tidak berlaku. Ya, oke. Siap. Tidak berlaku. 1, 2, 3. Mitos.
nomor kartu tersebut. Kalaupun memang hilang itu masih bisa menggunakan KTP, jadi memang bisa dilihat dari NIK pada KTP karena sudah connect. Kemudian kalau misalnya mau lebih simpel lagi bisa di BKN KIS digital. Jadi kayaknya kalau di mana-mana orang pasti bawa ya. Amit butuh tunjukin aja KIS digitalnya. Itu bisa digunakan. Kalau ada nggak apa-apa, di bawah juga nggak apa-apa. Jadi tetap berlaku ya, karena pesertaan JKN itu mengacunya pada NIK, jadi tetap yang diceknya itu nanti apakah bisa dipakai atau enggaknya, atau misalnya dapat dimanfaatkan atau enggaknya ya. Yang pertama NIK-nya harus benar-benar terdaftar dulu ya sebagai peserta. Yang kedua ya status kepesertaannya harus aktif ya gitu, jangan sampai udah terdaftar tapi tidak aktif ya, maka tidak dapat digunakan ya gitu. Jadi jangan lupa teman-teman bayar iuran, ataupun misalnya buat yang tadi yang peserta PBPU ya gitu, atau yang peserta pekerja penerima upah gitu. Nah, untuk mengantisipasi supaya misalnya tidak ada kendala apabila sewaktu-waktu membutuhkan layanan, tentu kita tidak ingin ya untuk sakit gitu, tapi kalau misalnya sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan, untuk mencegah itu, untuk dapat mengantisipasi, bisa ngecek di aplikasi Mobile JKN ya, di situ ada status kepesertaan gitu. Jadi jangan lupa diinstal juga aplikasi Mobile JKN. Lanjut boleh. Berarti sekarang nomor ini aja. Siapa? Langsung ke sini karena ini pertanyaan. Ya. Lebih ke sini aja. Ya boleh. Oke, nomor ini ya sekarang ya. Kalau kerja, Kalau kerja otomatis keluar dari program JKN. Ini maksudnya nonaktif mungkin ya? Tiba-tiba langsung nonaktif gitu. Bukan, mungkin maksudnya kalau PBI, mungkin peserta PBI. Iya nggak sih? Kerja. Soalnya di sini kalau keluar kerja iya cuma gitu doang bahasa dia. Bukan, berarti PPU ya? PPU ya? PPU ya? Iya, mungkin resign kali ya. Mungkin resign mungkin ya. Iya, mungkin. Iya. Otomatis keluar dari JKN. Maksudnya nonaktif mungkin. Iya. Benar nggak? Kalau apa? Tadi. Jadi kalau keluar otomatis kalau keluar kerja otomatis nonaktif saja kayaknya. Berarti nonaktif ini ya? Iya. Ya. Saya jawabnya apa nih? Bingung nih. Bisa. Di buku deh. Satu. Satu, dua, tiga. Bener gak sih? Oh iya sama. Mitos kok. Berarti kita satu paham. Ya, kenapa tuh? Ya sebenarnya kan ketika seseorang itu misalnya bekerja dan dia didaftarkan oleh perusahaannya sebagai peserta JKN segmen peserta pekerja penerima upah, nanti dia si pemberi kerjanya ini punya kewajiban untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ya. Betul. Nah, misalnya tadi pekerjanya itu sudah tidak bekerja lagi di perusahaannya itu si A, perusahaan A gitu. Nah, tadi status kepesertaannya itu bergantung pada laporan yang dilakukan oleh si pemberi kerja tadi atau si perusahaannya. Kalau misalnya perusahaannya belum melaporkan ya tentu akan masih terdaftar ya di BPJS Kesehatan ya, dan status kepesertaannya itu akan terus aktif. Tapi kalau misalnya sudah si pemberi kerja ini sudah melaporkan bahwa si karyawan A sudah tidak bekerja lagi, nanti di status kepesertaan JKN itu akan dinonaktifkan ya. Betul. Gitu. Karena sesuai dengan segmentasinya ya. Segmentasi terdaftarnya. Saat bekerja, segmentasi kita ke penerima upah. Ya. Namun mungkin harus resign sendiri nih, boleh monggo sendiri, atau mungkin mau jadi yang ikut yang pemerintah. Lanjut itu ya. Oke. Yang mana saya? Di TikTok di mana chatnya? Oh ya, itu dulu. Oh ya. Masih ada nggak gedeinnya? Jadi sampai mana ya? Oh, ini udah. Ini udah. Oh, ini ada gini. Apa tuh? Kayaknya hampir mendekati pertanyaan yang tadi. Tapi lebih ke penjelasan biar clear. Karena kalau udah resign, tapi mau ubah kepesertaan jadi mandiri. Ya. Oh, gagal dulu ya. Itu kenapa sih? Oke, kalau misalnya tadi siapa dari siapa? D doang. namanya Dari D. misalnya HD.
Kak D gitu sudah tidak bekerja lagi, terus sudah di nonaktifkan oleh perusahaannya dan punya keinginan untuk mendaftarkan sebagai peserta mandiri ya, peserta PBPU tadi bisa terus udah coba nih misalnya di aplikasi mobile JKN. Nah, sebenarnya perpindahan atau pengalihan segmentasi kepesertaan itu bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN ya. Nah, tapi kalau misalnya melalui aplikasi mobile JKN ada kendala, nah itu bisa memanfaatkan Wawo Pandawa ya. Boleh. Di situ bisa. Atau misalnya melalui Pandawa juga kendala nih gitu. Ada kendala gitu, ya bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu. Nanti datang aja ke kantor BPJS Kesehatan, nanti bisa dicek ya kendalanya apa, dan nanti sekalian bisa didaftarkan kembali. Ya, seperti itu. Banyak kanal ya. Jadi kalau misalnya ada peserta yang tidak aktif, monggo menggunakan kanal-kanal yang memang bisa dipakai atau digunakan oleh peserta. Kalau di KC ternyata jauhan, bisa di MPP, Mall Pelayanan Publik. Kadang juga kita ada BPJS dulu ya. Ini beli. Biasanya memang bisa dicek di media sosial kita, biasanya ada di jadwalnya gitu. Jadwalnya diupdate tiap bulan insya Allah. Ya, atau ada juga BPJS online ya atau Viola ya. Kalau Viola itu sistemnya di desa, benar ya? Nanti dikumpulkan di desa, nanti pesertanya bisa berbincang langsung ya dengan petugas kami, interaksi langsung melalui media daring ya. Aduh, pencet sebentar. Ada lagi? Kita lanjut dulu ke sini. Ini kayaknya harus jelasin. Mana? Yang ini aja. Dan tutup keluarga sudah menjaga kamu cuma aku yang tak dapat. Yang mana? Ini, mau nggak? Stop. Ini. Boleh. Sok bisa kan? Memang harus coba. Iya. Dicek ya? Bener ya, harus dicek ya? Sampai ketika bener sih? Atau ke desa ya? Buat mastiin udah terdaftar. Sebentar, kita diskusi dulu. Ini pertanyaannya seperti ini ya. Buat yang kepo. Ya. Dalam satu keluarga, kita ambil diskusi ya teman-teman. Ya. Dalam satu keluarga sudah punya PBIJK. Kenapa cuma dataku yang tidak dapat maksudnya mungkin nggak dari satu keluarga, mama bapaknya, ibu bapak, kakak adik, dia di tengah mungkin kenapa nggak dapat gitu. Dia itu kita harus cek dulu untuk status kepesertaannya. Itu yang pertama kan memang untuk kewenangan mendaftarkan sebagai peserta PBIJK tadi, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, itu ranahnya dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. PBIJK ya? Iya betul. Nah, itu dia mendaftarkannya sesuai dengan DTSN ya, DTSN yang terdata dan dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah ya, gitu. Nanti dia ada desil 1 sampai dengan desil 5 kalau nggak salah gitu. Nah, itu ada ketentuannya, misalnya memang kategori 1 tuh yang memerlukan sampai dengan 5 itu yang memerlukan juga, tapi prioritasnya misalnya yang paling membutuhkan itu desil 1 gitu. Nah, itu punya kriteria sendiri sebenarnya pemerintah pusat tuh. Nah, kalau misalnya tadi kenapa hanya saya saja yang tidak, mungkin bisa konfirmasi atau misalnya bisa diminta untuk didaftarkan ya ke sebagai PBIJK dengan mendatangi Kementerian Sosial ya, supaya bisa didata sama Kementerian Sosial tadi, bisa datang ke Dinas Sosial. Dinsos ya, bukan desa ya? Bukan. Ya, mungkin diarahkan. Ya, nanti biasanya dari Dinsos ini dia punya punya kepanjangannya. Kalau di desa biasanya tangan. Betul. Ya. Kepanjangan tuh bisa aja BPJS Kesehatan, kepanjangan dari apa gitu loh. Kalau di kabupaten tuh Puskesmas gitu. Ya. Nanti dia di sana didata tuh, nanti didata, dikumpulkan di Dinas Sosial, nanti itu bisa diusulkan. Tapi ya kembali lagi ya, untuk kewenangan pendaftaran itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial. Betul. Gitu. Ya, jadi seperti itu ya Kak, siapa tuh namanya? Kak Cihuy. Kak Cihuy GMT. Jadi kalau misalnya
ya saya nggak dapat nih, apakah saya bisa didaftarkan sebagai peserta penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh daerah? Bisa. Itu prosesnya berbeda lagi Itu ya. prosesnya berbeda lagi, Bukan berarti ke bukan ke Dinsos, tapi Ya. tetap ke Dinas Kesehatan ya Ya. berarti ya. Nanti di sana tanya aja untuk syarat-syaratnya apa aja Betul. gitu. Nanti untuk yang mendaftarkan kewenangannya itu dari Dinas Kesehatan ke BPJS Kesehatan. Nah, jadi bukan kalau misalnya dari pemerintah, karena ada beberapa masyarakat yang memang mau mendaftarkan ke pemerintah itu langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi memang di sini kita beri edukasi bahwa alurnya ABCDE loh, Bapak, Ibu, silakan untuk mengikuti alur yang memang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Gitu. Ada lagi nih. Sebenarnya pertanyaannya lebih kepada cara ngaktifin ya, memang ya. Apa tuh? Ya, Kak, gimana ya cara aktifin JKN yang tadinya ikut aku, terus ikut aku tuh gimana maksudnya? Ikut aku terus statusnya sudah Kak, gimana ya mandiri. cara aktifin JKN yang tadi ikut aku, terus sekarang statusnya sudah mandiri? Soalnya keterangannya nik sudah terpakai. Kakaknya apa namanya ini? Mungkin kepecah kali ininya apa akun mobile JKN-nya gitu Kak? Bukan, atau segmentasinya keambil sama segmentasi lain. Itu nggak sih? Kalau nik sudah terpakai. Terus sekarang statusnya sudah mandiri. Apa kayak kasus yang Kak Cihuy? Kak especially apakah memang ini pesertaannya jenisnya itu yang dibayarkan pemerintah kemudian jadi mandiri, atau yang dari mandiri tiba-tiba nggak aktif atau bagaimana? Kalau misalnya ada yang bisa, atau ini mau persepsi kita dulu aja? Ya, persepsi kita dulu aja lah. Ya gimana? Menaktifkan beda dulu aja. Biasanya gini, kalau misalnya saya nangkepnya ya. Ya kita main tangkapan ya. Saya di aplikasi mobile JKN tadinya ada 3 nih. Tiba-tiba ada 2, ya. Oke, berkurang Nah, satu. berkurang 1. Terus pas dicek yang satunya sudah peserta lain gitu. Nah, sini kasusnya. itu gimana? Nah, Gitu, ini. Oh, kakak bales. Ikut aku lewat perusahaan. Oh, berarti segmentasinya yang dipotong dari perusahaannya. Iya. Kalau boleh tahu keluarga inti atau keluarga tambahan gitu kan? Iya. Bapak aku Keluarga inti atau keluarga tambahan, terus bapak aku sekarang jadi bapaknya. keluarga tambahannya. Iya. Ya, keluarga tambahan. Ikut aku lewat perusahaan. Bapak sekarang jadi mandiri. Gitu. Sebelumnya nonaktif, langsung nonaktif, kemudian daftarkan mandiri atau bagaimana? Apakah kita diskusi aja? Ya, jadi sebelumnya tuh PPU orang tuanya ini didaftarkan sebagai keluarga tambahan. Betul, karena bapak ya. Bapak, terus pas dia mau ngecek, ternyata orang tuanya atau bapaknya ini udah pisah nih kepesertaannya. Segmennya juga berbeda. Langsung dari perusahaan. Ya, nah itu kenapa gitu? Nah, yang pertama, especially yang pertama Kak, kita harus betul. pastikan dulu nih, apakah ada anggota keluarga kita yang sengaja untuk mendaftarkan. Oh, jadi kemungkinan bisa nicknya double. Atau enggak, biasanya namanya, kasusnya ini gini loh, namanya sama, tapi nicknya bukan itu. Misalnya bapaknya Kak Spesiali itu nicknya 123, kakaknya Mas Pandu namanya sama dengan bapaknya, harusnya 1243 gitu, biasanya seperti itu. Kalau misalnya ada kendala terkait dengan nick tadi ya, misalnya sampai sudah terpakai, itu memang harus dilakukan kasuistik ya, harus dicek langsung di kantor BPJS Kesehatan terdekat. Betul, kakak boleh kesini. Kalau ternyata memang harus ke Disduk Capil. Ya. Walaupun kita nanti dicek dulu ya. Nanti kalau misalnya nicknya dicek yang online yang mana gitu. Siapa tahu memang ternyata nick yang dipakai sebelumnya itu nggak online gitu. Betul, nanti dari kami diarahkan untuk melakukan update ya supaya nicknya bisa online dulu. Ya. Jadi kakaknya boleh kesini, bapaknya boleh kalau ternyata bisa kesini. Bawa kakak kartu keluarga ya Kak. Nanti di sana disandingkan. Benar nggak sih kakaknya? Iya benar. Iya benar. Jadi dicek nih, karena memang ada aplikasi yang memang bisa mengecek ke Disduk Capil kita yang bisa diakses di situ.
kalau ternyata memang harus mengurus sampai dengan di Dukcapil, nanti akan diarahkan oleh teman-teman tugas online. Kakak kesini ya, sejauh ini kakak sudah terjawab. Ini kasusnya sama kayak ibu saya. Kenapa tuh? Ya itu dia nikahnya dua spesialis? dengan nama yang sama. Kalau sudah terjawab, Jadi dicek ke kantor cabang boleh responnya ya. langsung beres sih. Oke. Oh, berarti bisa ya. Bisa. Kalian di-update juga ya. Iya, sekalian update datanya. Ya. Baik, terima kasih sama-sama kayak spesialis. Semoga membantu informasi dari kami ya. Iya. Yuk lanjut Yuk lanjut, ada lagi? ke Belum ada ya? Pertanyaan ya. pertanyaan Boleh, juga sekarang fakta. lupa. Masih banyak loh. Belum habis baterainya. Oh iya kah? Ayo coba. Iya. Berapa? 3 menit. Ini nih. Tiga ya. Tiga dari saya. Ya. Data peserta JKN nggak bisa diperbaiki. Oh, data Ini peserta nanya. JKN Nanya Mas mungkin Bayu, nggak bisa ini di nanya, bukan kata-katanya. ngamuk. nggak bisa Data Kalau peserta dia JKN nggak bisa nanya, diperbaiki. Kayak ngamuk. kayak nyuntak ya. Aduh, maaf. Kita satuin lagi. Kita satuin. Saya ulangi ya. Data JKN nggak bisa diperbaiki. Data peserta JKN nggak bisa diperbaiki. Nah, Gitu ya. dengerin itu. Mitos atau fakta? Yuk. Boleh nggak sih atau bisa nggak sih sebenarnya diperbaiki gitu ya? Oke. Iya. Aku maunya sekarang jawab pas Pandu. Iya benar. Nah, Ini dulu dong. Berarti ya. Tiga, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa tuh Kak Pandu? Ini- Ini ada hubungannya nih sama yang pertanyaan tadi nih. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau update data atau ada kesalahan data itu bisa diupdate. Nah, update itu nggak cuma ke kantor cabang, tapi bisa juga melalui WhatsApp Pandawa, Pandawa ataupun aplikasi mobile JKN. Iya. Jangan lupa di download yang di atas ini. Ya. Dari situ bisa banget teman-teman. Ada tambahan? Data persediaan bisa misalnya namanya saya salah Eza, Z-nya 1 nih. Ini Mbak Eza. Ada ya saya Eza, Z-nya harusnya 2 misalnya. Itu bisa pembentukan bisa di menu ya. Perubahan data. Ya, perubahan data bisa itu bisa. Mana nih nama yang satu pakai itu yang mau diubah dan akses pun bisa. Yap. Lanjut. Lanjut yuk. Keempat. Agak kering suaranya. Iya lagi. Kenapa jadi bunyi? Mas Bayu. Kan saya tadi udah nanya. Iya, Kenapa? kenapa? Saya ya. Yang jawab maksudnya Mas Bayu. Tadi jawab gue lanjut. Bisa berantem. Kan saya mau jawab. Iya. Lanjut. Ya. Kalau dirawat di rumah sakit swasta, JKN nggak bisa dipakai. Kalau dirawat di rumah sakit swasta, JKN nggak bisa dipakai. Gampang dijawabnya Pandu lagi ya. Mas Pandu lagi yang jawab. Ini bisa ini Mas Satu Pandu fakta jawab. dulu. Oh iya. Lupa gue. Oh iya. Satu fakta. 1, 2, 3. Mana sih? Mana sih? Iya. Itu. Salah. Mitos. Ini Kenapa tuh? Ya karena sebenarnya semua rumah sakit baik swasta maupun pemerintah asalkan dia sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Bener. itu bisa untuk menerima peserta JKN. Balik lagi tapi ya harus sesuai dengan indikasi medis. Gitu, teman-teman. Status kepesertaannya juga aktif ya. Gitu. Kecuali GD ya. Memang Kalau memang dia sudah darurat. banyak ya peserta kesehatan yang sudah kerjasama. Ya. Untuk khusus Cirebon memang sudah banyak. Ada berapa kurang lebih? 6 Rumah sakit aja ada 50-an lah, 50-an. Kalau di BPJS Kesehatan Oh, itu tersebar di Kota Cirebon, Kabupaten. Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kuningan. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman orang Kuningan nggak usah jauh-jauh ke sini, di sana juga ada kantor Kabupaten Kuningan yang memang sama pelayanannya sama dengan di kantor cabang. Ya. Kantor cabang. Tapi kalau mau jalan-jalan ke Cirebon boleh, silahkan ke sini ya. Lanjut. Kapan? Berapa sih? Oh ini. 35 ya? Ya. Pelayanan JKN hanya berlaku untuk warga negara Indonesia atau WNI. Mitos atau fakta? Nih, kakak. Kasus ya, lebih ke kasus ini mah. Kasus ya. Iya. Yuk, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Ting. Mitos. Mitos. Kenapa tuh? Sebenarnya ini bergantung sih, ya. Iya, Tergantung sudut kasusnya pandangnya ya, ya. sudut pandangnya ya. Iya. Jadi memang untuk peserta JKN itu memang diwajibkan untuk seluruh
warga negara yang ada di Indonesia ya, semuanya diwajibkan untuk ikut. Nah, menjadi peserta JKN ya, itu sesuai dengan amanat undang-undang gitu. Kemudian bagaimana untuk warga negara asing gitu. Nah, untuk warga negara asing ini sebenarnya diatur juga dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, khususnya dia warga negara asing yang sudah bekerja lebih dari bekerja dan menetap ya. Menetap bekerja lebih dari 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Nah, itu wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Saya yang bikin konten. Nah, jadi kalau lebih jelas ada di media sosial. Jadi ada tuh. Gimana syarat-syaratnya wajib untuk mendaftar itu seperti apa? Karena memang setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mendapatkan walaupun meskipun itu WNA, warga negara asing. Lanjut nih saya. Oh ya udah, oke. Ini saya takut keburu habis nih baterainya. Yuk TikTok aja kali ya? Iya boleh. Oke, TikTok dulu deh. Mana. Ya itu harus ke. Bisa kok di rumah sakit. Kursi nggak ada sih. Iya, nggak apa-apa ditanyain aja. Pak Ibu Ayu Azza. Oke, Kak, BBL atau Bayi-bayi. Iya, Bayu. Bayi baru lahir. Nih, berarti kalau bayi baru lahir dia masih di bawah 3 bulan ya? masih doang. Biasanya gini sih, ketika peserta itu melakukan persalinan, kalau persalinannya di FKRTL di rumah sakit gitu, dia nanti biasanya langsung didaftarkan dulu ya melalui petugas rumah sakit, nanti ke BPJS Kesehatan gitu. Nah itu untuk yang peserta APBN ya, APBN gitu nanti. Nah kalau misalnya dia bayinya itu didaftarkannya tadi misalnya ketika lahiran tidak langsung didaftarkan gitu, baru nggak sebulan kemudian, aduh bayinya belum didaftarkan gitu. Nah itu bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan ya, atau bisa melalui Wawa Pandawa ya gitu untuk pendaftaran ya. Kalau misalnya biasanya sih memang ibu-ibu banyaknya ke kantor. Iya. Gitu. Nah, nanti terdaftarnya di aplikasi ataupun di status kepesertaannya itu di aplikasi Mobile JKN sama di status kepesertaannya itu bayi nyonya A misalnya gitu. Jadi memang menginduk pada kepesertaan ibunya. Ya, nah kalau misalnya tadi keluar dari itu misalnya dia segmen peserta penerima bantuan iuran atau segmen peserta pekerja bukan iuran. Simpelnya aja. Oke. Kalau dia segmen PBI yang dibayarkan oleh pemerintah, itu dia biasanya tetap pemerintah daerah nanti minta datanya ya untuk bayinya siapa gitu. Nah, itu supaya mereka punya catatan karena mereka juga mengelola keuangan. Jadi harus tahu siapa yang dibayar gitu. Ya, jadi kesimpulannya untuk BBL, PBL, PBN memang kebanyakan kalau misalnya di rumah sakit itu langsung didaftarkan oleh rumah sakit, dan biasanya memang BBL itu menginduk pada peserta ibunya. Ya. Jadi untuk bayi nyonya itu berlaku selama 3 bulan. Jadi apabila si anak sudah punya nama, itu memang diwajibkan untuk mengubah nama bayi nyonya menjadi nama anak. Dan pastikan NIK-nya sudah online. Kalau misalnya belum online, memang mohon maaf Bapak Ibu memang harus mengurus nih dengan dinas Disdukcapil. Ya Allah ribet banget. Disdukcapil ya. Disdukcapil ya. Iya benar kan? Iya benar. Capil seperti itu. Ibu Ayu apakah menjawab? Kalau menjawab mohon responnya ya. Terima kasih. Lanjut dulu aja nggak apa-apa. Mau dilurusin nggak? Mana? Oh yang perbarui itu ya. Apanya? Apanya sih? Oh ini. Oh. Ya boleh. Bisa kan ya? Ya boleh. Iya nanti gua bantu. Boleh. Ada pertanyaan itu apa?
bukan pertanyaan, pernyataan. Saran ya. Ya, terima kasih masukannya. Ya. Apa tuh sarannya? Agak ribet. Kenapa aplikasi Mobile JKN itu sering diperbaharui terus gitu. Dia jangan sering banget diperbaharui ya, katanya gitu. Ya. Ribet banget kalau lupa kata sandi. Ya. Seperti itu. Ya, maaf bila mengganggu ya Bapak Ibu. Memang aplikasi Mobile JKN ini kan dimanfaatkan oleh banyak sekali ya user gitu di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya tadi ada beberapa pengembangan ataupun update fitur yang perlu kami lakukan, ya tentunya misalnya tadi sampai mengganggu gitu atau membuat tidak nyaman, ya kami mohon maaf. Tapi pada prinsipnya ya tentu kita ingin pelayanan kepada masyarakat itu terus menjadi ke arah yang lebih baik. Ya. Menjaga selalu aman. Betul. Peserta kami itu datanya tidak bocor lah. Keamanan aplikasi juga ya. Kalau misalnya ternyata lupa sandi, kalau misalnya Bapak atau Ibu mendaftarkan emailnya, itu bisa dengan lupa sandi kok, nanti biasanya masuk. Iya, betul. Saya sudah pernah nyoba sendiri. Saya juga lupa ada sandinya. Ya kan? Karena kebanyakan sandi di sini, Morse, sandi apa gitu. Kalau lupa sandi, masuk sulit. Ya, nanti kalau misalnya sampai lupa tadi nggak bisa lewat email, bisa lewat nomor handphone juga ya. Nanti ada kode OTP biasanya ya. Iya. Itu di nomor handphone, tapi pastikan Ada pulsa. ada pulsa ya. Ada pulsanya. Nah, ya, Karena ya. memang belum ke bawah ya. Ya, gitu ya. Belum Pastinya ke bawah. kita pengen pelayanan terus optimal, terus baik. Jadi pasti pengembangan dan juga perbaharuan terus dilakukan gitu. Ya, terima Lanjut. kasih Pak Terima kasih masukannya. Widya. Pak Widya atau Bu Widya, terima kasih masukannya. Cukup? Ya. Nih, dari Kak Santi. Kenapa tuh? Kak, saya udah nggak bisa bayar tunggakan, cicil pun nggak bisa. Gimana ya Kak, BPJS saya dimatiin. Apa ini? Apa nih? Tafinya mandiri terus apa sih, tolong? Ini mau dinonaktifkan gitu ya. Nah, kalau ini ada lanjutannya. Beralih PBI sendiri tapi nggak bisa dipakai. Apa gimana sih? ya, Sebelumnya mohon maaf, Ibu Santi sebelumnya berarti peserta yang mandiri yang bayar ya. sendiri ya. Kemudian mau beralih ke PBI. Iya. Gitu. Apa tuh? Mau dijawab? Boleh? Iya. Sebenarnya bisa, memang sesuai dengan prosedurnya. Misalnya PBI yang APBNK, APBDK, yang Pemda atau Pemda pusat itu boleh sesuai dengan prosedurnya. Namun memang iurannya itu masih terbentuk di dalam situ. Jadi kalaupun ingin meringankan untuk tiap bulan bayar, ada yang namanya program rehab. Di situ sudah sudah mendukung untuk pencicilan walaupun secara bertahap walaupun memang sudah berpindah segmen. Seperti itu. Jadi memang kewajiban yang terdahulu untuk dapat diselesaikan dulu, tapi tetap bisa juga untuk mendaftarkan yang lewat pemerintah. Betul. Nanti balik lagi ya ke yang tadi, kalau misalnya mendaftarkan sebagai peserta PBI JK gitu, berarti nanti ada pendataan dari didaftarkannya oleh Kementerian Sosial, ada pendataan dulu dari Dinas Sosial. Kemudian kalau misalnya yang dibayarkan oleh daerah gitu ya, berarti nanti untuk prosedurnya bisa konfirmasi ke pemerintah daerahnya ya, Dinas Kesehatan gitu. Nanti persyaratannya apa aja, siapa yang melakukan pendaftaran, nanti di situ dijelaskan. Begitu Ibu Santi. Ada lagi? Bisa memberi informasi. Kalau semisal dari email ini dari Ibu Tia, kalau semisal dari email dan nomor telepon ganti gimana Kak? Bisa diupdate ke kantor, bisa diupdate di bawah juga bisa. Nomornya ada di atas. Silakan dicatat itu nomor Bapak. Mati ya? Enggak, itu benar, di sini ada. Iya, di atas benar. Atasnya mana sih? Ini. Nah, ini kawan-kawan untuk mengupdate data email dan nomor HP misalnya. Begitu Ibu Tia. Ada lagi? Ketemu ke sini?
Banyak banget, bisa banyak banget. Oh ya boleh. Ibu Bapak Klones, Apa tuh? daftar ke kantor bisa langsung jadi? Apakah ada biaya? Mas Pandu. Mas Pandu, masa dibilang tutupan lagi sama saya. Kalau daftar ke kantor ini mandiri mungkin ya? Iya, berarti mandiri ya. Kalau daftar Tergantung mandiri. Kita itu mandiri. Iya. Kita putuskan mandiri. Bisa banget kalau bisa kakak siapa nih? Kakak Klones mau daftar mandiri ke KC itu bisa banget. Tapi persyaratannya bawa kakak ya. Terus apakah ada iur biaya? Ada nggak? Nggak ada. Iya, nggak ada. Iuran itu bayar iuran maksudnya. Iya, iuran. Bayar iuran. Tapi tadi ya, apakah bisa jadi maksudnya bisa langsung aktif gitu? Bukan Ya, aktif. Ini lihat jadi. dulu ya. Oh, Kalau ini jadi bilangnya ya? jadi. jadi apanya? Jadi apa? Kartunya mungkin. Jadi VA. Jadi VA. Jadi VA. Ada waktu tunggunya berapa hari Nah, Mas? kalau misalnya dia peserta baru, dia ada waktu tunggunya 14 hari ya. Jadi siapa ini? Mas Klones. Kak Klones, Kak Klones. Jadi ada waktu tunggu 14 hari. Jangan kaget apabila kan nanti biasanya di sini itu juga sekalian di-download nih mobile JKN. Ya. Nah, nanti diedukasi nih. Tulis penjelasannya itu tidak aktif karena penangguhan pembayaran. Penangguhan pembayaran itu karena belum melakukan pembayaran pertamanya. Ya, Jadi apabila sudah melakukan pembayaran pertama, sudah bisa langsung aktif. Seperti itu Kak Klones. lanjut. Iya. Sebentar. Oh ini Kak Santi masih berlanjut. Saya yang APBD, sekarang mau kontrol nggak bisa, kata puskesmas APBD nggak bisa. Mungkin nggak aktif kali ya Kak, ini tuh sepertinya. Iya. Kemungkinan nggak. Kemungkinan punya Kak Santi tidak aktif. Kalau mau mengecekkan boleh ke kantor, boleh silakan. Ya, kalau mau pengecekan ke kantor BPJS Kesehatan boleh. Iya. Itu bisa dicek ya, diarahkan kalau misalnya mau didaftarkan sebagai peserta yang nilainya dibayarkan Pemda nanti harus seperti apa. Iya. Nanti kalau misalnya mau dialihkan jadi segmen yang mandiri juga bisa ya. Ya, seperti itu. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Kak, kalau dalam satu keluarga ada tunggakan anggota yang lain, tapi aku mau bayar punya aku aja, bisa nggak? Mungkin sebelumnya PBI atau sebelumnya Mandiri. Lo bet, gimana dong? Mau ambil jasa dulu apa gimana? Nggak bisa, colokannya habis. Ini pertanyaan terakhir kali ya? Iya, Nggak apa-apa. Tiga lagi lah. Oke, Kak, kalau dalam satu keluarga ada tunggakan anggota lain, tapi aku mau bayar punya aku aja. Ya. Berarti sebelumnya beda segmentasi. Bisa Tunggu jadi. dulu. Gimana? Dalam satu keluarga ada tunggakan satu keluarga nunggak. Jadi misalnya aku kamu Mas Pandu bertiga nih nunggak 100 udah satu VA nih, tapi dia mau bayar punya Pandu doang gitu, bisa dong. Ya, jadi untuk kepesertaan JKN itu tadi kalau misalnya memiliki tunggakan satu keluarga ya tentu harus dibayarkan satu keluarga juga. Tidak Karena bisa otomatis akumulatif. sendiri, nanti otomatis. Nah, Iya. mungkin solusinya supaya mendapatkan keringanan gitu atau supaya nggak berat ya. Bisa dicicil ya. Ya. Nah, Lewat program rehab. lewat program rehab. Kak siapa ini Kak Puspa bisa di mobile JKN. Ya. Itu ada caranya, ikutin aja apa yang harus di Kayaknya nanti sore ada deh ininya podcastnya di Oh iya, podcastnya di Igoy. Goy, nanti saya Oh, upload di ya. Media. Oh, iya. Nanti Igoy namanya Cirebon Juara Selawase, sama kayak nama TikToknya ya. Di situ biasanya memang kita banyak-banyak konten informasi, edukasi tentang BPJS Kesehatan yang berlaku. Lanjut. Dua lagi ya. Ya. Atau Pak Puspa sudah menjawab ya. Terima kasih. Udah. Udah sih. Udah. ya udah dua ini berarti. Asik, sudah. Dua lagi nih, dua pertanyaan. Oh iya, yang mitos sepatu ya? Iya. Ya ampun, lupa, maaf. Tadi sampai nomor berapa? Tadi tuh sampai nomor berapa ya? Langsung aja lah dua terakhir. Ya udah, boleh. Mana sih? Jangan deh. Dipilih lah. Boleh, sok dari Kaiza dulu yang milih. Oke, saya mau baca aja kan? Enggak, kita diskusi. Kita lebih diskusi ya. Kalau sudah punya asuransi swasta, apa nih? Sebentar lagi. Oke. Ini cuma satu aja deh sekalian Iya. posting. Kalau sudah punya asuransi swasta, nggak perlu JKN.
Mitos atau fakta? Itu. Kita berdoa dulu yuk. Ayo. 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Ayo, gimana Mas Pandu? Jadi untuk kalau teman-teman punya asuransi swasta itu sebenarnya bagus juga, tapi untuk program JKN itu sebenarnya sebagai perlindungan pertama lah ya, Ya, untuk karena memang udah jadi kewajiban menurut undang-undang. menurut undang-undang. Asuransi swasta itu asuransi Asuransi swasta swasta itu itu untuk bersifat tambahan Ya. proteksi untuk keluarga teman-teman. Ya, jadi Kalau kalau misalkan mau ya untuk yang estetika itu bisa pakai asuransi swasta. tapi kayaknya biasanya beberapa asuransi swasta tuh untuk estetika banyak yang memang nggak boleh juga sih. Oke, mereka boleh ya. Jadi memang semua sesuai dengan kebutuhan Kebutuhan, ya. medis. Misalnya saya punya JKN tapi saya punya asuransi lain. Misalnya mau naik kelas gitu, ke kelas 1 ataupun ke VIP yang lebih tinggi, itu banyak kan memang bisa untuk mengcovernya, Iya, selisihnya. selisihnya. Jadi asuransi swasta itu fungsinya seperti itu biasanya untuk benefit tambahan. Ya. Gitu. Lanjut. Sudah terakhir Pandu, sih. pertanyaan terakhir. Mau lagi? Sok. Ini ada lagi nggak ya di TikTok? Aku mau lihat. Kemudian di TikTok deh, karena live. Di TikTok aja. Terakhir lah. Ya boleh. Terakhir ya, ini Kak Apriani. Di aplikasi JKN, satu anak gak terdaftar, tapi BPJS-nya aktif. Satu anak gak terdaftar, tapi BPJS aktif. Maksudnya gimana? Satu anak gak terdaftar, BPJS aktif. Nggak muncul mungkin di aplikasi BPJS-nya gitu ya maksudnya? Mungkin berbeda keluarga gitu. Maksud, ya itu kayak kasus ya, nikahnya dengan keluarga lain. Gitu kali ya? Bener nggak? Bener nggak? Mungkin ya. Nah, biasanya kalau kondisinya seperti itu, Ya nggak coba Iya nggak muncul. Bener. coba diupdate di apa di kantor atau melalui Pandawa ya. Ya, Gitu. Nanti kita lihat itu linknya. pesertanya biasanya terpisah itu bisa disatukan sih nanti ya. Ya, misalnya anaknya kakak harusnya namanya sama nih sama anaknya Mas Bayu misal. Nanti dilihat nih, oh ternyata namanya sama, salah masuk keluarga. Ada beberapa kendala seperti itu kita temuin. Karena memang peserta nih di Indonesia kan banyak ya. Iya. Jadi memang bisa diupdate, bisa ke kantor kalau misalnya ternyata mau lebih jelas dan diberikan edukasi lebih banyak. Seperti itu. Begitu Kak Priani. Semoga menjawab. Aja, silakan mau iklan. Kak Priani. Sudah? Kita tutup aja. Ya, tutup aja ya. Oke. Ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah online di TikTok Cirebon Jualan Selawase. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang lewat atau tidak menjawab ataupun jawabannya kurang puas di hati. Mohon maaf dari kami. Untuk lebih tahu jelas informasi-informasi update, boleh add beberapa akun sosial media kami di IGOI, ada Cirebon Jualan Selawase. Itu kita selalu update regulasi-regulasi ataupun informasi-informasi yang memang minimal peserta-peserta di luar itu tahu apa aja langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi saya cukup. Yang lain? Ya kami mohon maaf ya kalau ada pertanyaan yang nggak bisa terjawab ya. Ya, sepertinya kalau dilihat-lihat ya Mas Bayu, Mas Pandu, untuk sesi mitos fakta ini tuh banyak banget yang seneng. Kita nggak tahu nih tahun depan gimana ya. Tapi terima kasih yang sudah partisipasi. Kita senang banget, banyak banget yang partisipasi, banyak yang tanya. Kalau misalnya ada kata-kata kita yang nggak berkenan, kita juga minta maaf ya. Nanti kalau misalnya, wah ternyata nggak sesuai apa yang diucapin gitu, ya kita minta maaf. Nah, mungkin maksudnya itu ya bisa ngecek langsung nanti ke kantor gitu ya. Kalau misalnya apa-apa. Kita di sini sistemnya diskusi ya. Saya, Mas Pandu, Mas Bayu, di sini juga sistemnya diskusi. Kalau misalnya ternyata memang ada yang kurang berkenan, boleh langsung di chat langsung. Boleh enggak Kak, harusnya kayak gini kok. Enggak, saya masuknya gini, boleh. Seperti itu. Terima kasih teman-teman, terima kasih kakak-kakak sudah ikut gabung. Kami undur diri. Besok ada lagi nggak sih? Besok ada nggak? Minggu depan ya sih. Besok Sabtu ya? Besok Jumat dong. Oh iya, besok Jumat ya. Udah pengen weekend aja nih. Ketemu lagi minggu depan.
dengan host yang berbeda dengan tema yang lebih seru dan lebih fresh. Terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.